Baik, semangat pagi. Perkenalkan, saya Putut. Saat ini saya sedang eh, menjalankan pendidikan S2 di Binus. Ini video dibuat untuk tugas dalam mata kuliah Marketing and Digitalization Strategi. Baik, saya mengambil judul tentang sinergi Big Data dan kecerdasan buatan dalam strategi pemasaran modern, di mana tagline-nya adalah membangun keunggulan kompetitif melalui presisi, eksekusi, dan akurasi pengukuran. Yang mana dalam hal ini merefer dalam jurnal dari Halem et al. 2022 yang berjudul AI Application for Marketing dan jurnal dari Buhalis and Polcek 2020 tentang Taxonomy of Marketing Attribution. Baik, slide pertama adalah tentang hubungan Big Data Analytics dan AI dalam pemasaran. Big Data itu adalah sebagai bahan bakar, jadi menyediakan volume informasi yang masif dari berbagai touchpoint, misalnya eh, tentang media sosial, transaksi, ataupun sensor IoT. Kemudian AI itu sebagai mesin pengolahnya yang menggunakan algoritma mesin learning untuk memproses data tersebut secara real time guna menghasilkan wawasan yang tidak bisa dideteksi oleh manusia. Nah, tujuan strategisnya adalah eh, prediksi presisi, jadi memahami apa yang akan dibeli konsumen sebelum mereka melakukannya. Kemudian, personalisasi skala besar, yaitu menginginkan pesan yang unik kepada jutaan orang secara bersamaan. Terus optimasi ROI, memastikan setiap rupiah anggaran iklan yang dialokasikan ke saluran yang paling efektif melalui sistem atribusi algoritmik. Ya, semua ini memanfaatkan dari eh, AI yang menggunakan big data dalam sebuah pemasaran produk. Baik, selanjutnya adalah taksonomi tentang atribusi. Di jurnal tersebut disebutkan bahwasanya jembatan antara data ke keputusan. Tapi berdasarkan kerangka kerja dari jurnal Journalism Project, eh, masalahnya adalah pemasaran tradisional sering terjebak pada metode last click atau memberi nilai hanya pada klik terakhir aja. Solusi big data yang disajikan adalah atribusi modern menggunakan data tingkat individu untuk memetakan seluruh perjalanan konsumen atau customer journey-nya. Baik untuk klasifikasi metode bisa dengan deskriptif, yaitu melaporkan apa yang terjadi di masa lalu, kemudian prediktif atau eh, A- menggunakan AI driven, menggunakan data historis untuk memodelkan perilaku masa depan dan menentukan alokasi anggaran yang optimal. Nah, ini contoh praktisnya yaitu di Netflix Indonesia. Netflix adalah contoh merek global dengan aktivitas komersial masif di Indonesia yang menerapkan integrasi ini secara sempurna. Ya, ini contohnya untuk big data analytics-nya. Netflix secara melacak setiap interaksi pengguna di Indonesia. Kapan Anda menjeda video, film mana yang Anda cari, hingga berapa lama Anda melihat sebuah poster film. Kemudian itu big datanya. AI tools, jadi itu menggunakan engine AI ya, recommendation-nya adalah algoritma AI itu membaca, menganalisis data tersebut untuk membuat profil selera yang unik. Akibatnya, tampilan beranda Netflix setiap orang Indonesia akan berbeda-beda atau personalisasi kalau bisa disebut apa ya FYP kalau di medsos ya kurang lebih seperti itu. Terus untuk aplikasi statistik Indonesia, produksi konten Netflix itu merupakan big data untuk melihat tren minat menonton Indonesia. Misalnya, tingginya minat pada genre horor atau laga. Hal ini mendasari investasi mereka pada Netflix original lokal seperti The Big Four atau film Gadis Gadis Kretek. Oke, selanjutnya tentang mekanisme atribusi pada Netflix.
Bagaimana Netflix mengukur kesuksesan? Yang pertama adalah menggunakan multi-channel attribution-nya. Pengguna mungkin melihat cuplikan di YouTube aja, melihat papan iklan di Jakarta, mendapatkan notifikasi email baru, kemudian berlangganan. Nah, dari situlah eh, apa namanya akan berlangganan lah nanti si pengguna itu. Kemudian dari data driven approach-nya, ini menggunakan AI. Netflix dapat menghitung kontribusi dari masing-masing saluran tersebut. Jika AI mendeteksi bahwa notifikasi aplikasi seluler memiliki skor atribusi yang tertinggi di pasar Indonesia, mereka akan meningkatkan frekuensi fitur tersebut untuk mendorong konversi. Jadi AI ini eh, akan mendriven lah istilahnya, hal-hal apa yang sedang rame itu pasti akan makin makin ini lagi makin eh, apa namanya notifikasinya aplikasinya itu makin tinggi sehingga frekuensi tentang konten itu akan makin tinggi. Nah, untuk tantangan implementasi di Indonesia itu apa? Yang pertama, itu ada kualitas data. Tantangan dalam integrasi data dari berbagai platform digital itu berbeda-beda. Jadi, apa namanya, kualitas data di sini itu maksudnya lebih ke mampu nggak sih di Indonesia ini menjangkau ke semua wilayah seperti itu. Kemudian untuk regulasi sendiri, jadi kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dalam pengumpulan data konsumen ini masih banyak yang dipertanyakan lah karena gitu. Mungkin ada yang menuntut, ada yang menggunakan data pribadi yang seperti itu. Kemudian infrastrukturnya, kebutuhan akan kapasitas komputasi awan atau cloud yang stabil untuk memproses algoritma AI tanpa lag. Ini mungkin cloud yang stabil belum 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 banyak nih ya. Nah, ini mungkin jadi eh, tantangan ke depan Indonesia. Bahwasanya nanti kita bisa menyimpan cloud loh di di apa nggak usah pakai hard disk gitu ya, nyimpennya di cloud. Nah, mungkin dan juga mungkin Indonesia mungkin belum belum semuanya tahu hal ini. Oke, nah ini kesimpulannya. Kesimpulannya adalah AI itu adalah mesin eksekusi, ya. Jadi memberikan pengalaman personal kepada pelanggan. Jadi setiap pelanggan itu pasti akan beda-beda tergantung kepada eh, minat dari em, apa namanya pelanggan itu sendiri. Dia akan eh, mendriven tadi bahasanya mendriven arahnya akan kemana atau FYP-nya kemana sih ya katakanlah simpelnya seperti itu. Nah, itu tugasnya AI. Tapi itu diolah dari big data. Nah, ini yang kedua adalah big data. Data adalah navigasi. Jadi memberikan konteks dan bukti berlaku nyata. AI itu ngambilnya dari big data. Jadi nggak akan lepas si AI ini dari big data. Nggak akan jalan kalau di big datanya nggak ada AI sebagai mesinnya jalan nggak akan jalan. Sehingga data itulah navigasi. Dia memberikan konteks dan bukti yang berlaku nyata yang diambil oleh AI. Kemudian, atribusi adalah alat ukur, jadi memastikan strategi pemasaran tetap efisien dan menguntungkan. Ya, jadi eh, atribusi ini menjadi eh, salah satu strategi yang memang harus diterapkan oleh eh, pengguna atau pemilik produk ya untuk memasarkan produknya apapun itu ya. Kalau tadi contohnya Netflix lah, katakanlah produknya ya film-filmnya itu, mana bisa menjadi alat ukur untuk keberhasilan strategi pemasaran ke depan. Kemudian tentang sinergi ketiganya, ya. Jadi ketiganya itu harus bersinergi. Bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harus ya. Jadi bagi merek global untuk menangkan pasar yang kompetitif di Indonesia. Makin banyak persaingan ya di apa namanya industri perfilman misalnya. Contohnya Netflix. Nggak semua film di Netflix itu ditayangkan di TV atau di platform yang lain misalnya video itu eh, Netflix mungkin lebih segmented lebih khusus ada film-film yang hanya bisa nonton di Netflix. Nah, itu mungkin akan mendorong pengguna itu nanti berlangganan di Netflix